Kalau Anda mau jadi satu dari sekian juta orang sama seringnya Bosa, ini mau peluangnya sekolah, belajar dianggap enteng. Ada workshop, ntar aja lah, ngapain, bayar, gratisan aja. Itu mindset tuh, itu pola pikir tuh. Bikin kemasannya gak usah, ntar aja lah nunggu dapat bantuan dari pemerintah. Itu pola pikir tuh. Jadi yang terbenar kita susah maju karena pola pikirnya terbentur pada sesuatu yang ini di tangan di bawah. Ngemis, disuapin terus. Itu yang saya bilang, saya merupakan menteri kemarin, saya diatur, saya ngomong gini, bodoh amat saya. Karena itu fakta, saya cuma menyampaikan fakta, itu kenyataan yang harus kita terima. Karena kenyataan pahitnya memang begini nyatanya. Gak usah nafik. Nah, maka untuk membuat kita bisa membangun sebuah brand, memiliki perusahaan yang besar, maka kita harus bekerja sama. Siapa yang jago produksi, siapa yang jago produksi. Ibu-ibu yang kuliner, setiap pagi pergi ke pasar, belanja bahan baku, pergi ke pasar. Pulang dari pasar motongin bahannya, habis itu dia masak. Sambil masak si AA minta jatah. Habis si AA anaknya nangis. Habis terus anak nangis pergi sekolah. Habis pergi sekolah balik lagi masak. Habis itu prepare, habis itu ngepek. Siangnya dia jualan, nitipin ke warung-warung. Pulang sore udah lelah. Kapan ente ke salonnya? Hei, ambil dunia aja terus hidup lo. Kapan kita punya waktu untuk mengupgrade dirinya? Kapan untuk menambah skillnya? Kapan untuk menambah kemampuannya? Gak ada waktu. Tukang foto sama. Pergi subuh, ada kawinan, bawa kamera sini, naik motor dan Ibu pernah ke kawinan? Paling siang jam 11, tukang foto dari subuh, dari make up ini begini nih, selesai, sore, matanya minus sudah dibayar, pulangnya ada pelatihan. Sok lagi bro, encok bro, saya berdiri bro. Bisa nggak kita mindsetnya mulai pulang dari sini? Bisa nggak kita mindsetnya bikin tim? Itu tanpa sebuah tim, kita hanya seorang individu yang mencari nafkah, bukan ngebangun brand. Ngebangun brand itu nggak bisa dikerjain sendirian, nggak bisa. Cobain aja kalau percaya, bikin sendirian, capeknya setengah mampus. Oke, sekarang bagaimana cara kita membangun sebuah brand? Kita akan berangkat dari brand itu apa? Brand adalah sebuah kesan atau persepsi yang muncul di benak konsumen ketika mereka mengkonsumsi produk kita. Oke? Jadi kalau kacang ini saya konsumsi, maka ada pengalaman dari situ. Tapi pengalaman ini tidak hanya diciptakan ketika mereka mengkonsumsi atau memakan ini doang. Tapi ketika mereka melihatnya di media sosial, lalu mereka nge-DM ke kita atau nge-WhatsApp ke kita, lalu dibales, lalu abis itu ada katalog produknya, abis itu dia pesannya seperti apa, abis itu dikirim barangnya, abis itu diterima, dilihat packagingnya, lalu dimakan, lalu disimpan. Nah itu namanya pengalaman. Dan pengalaman ini mesti diciptakan. Kalau misalkan ini adalah seonggok kacang, kalau saya makan, maka komponennya adalah gurih, enak, renyah. Itu yang selalu keluar di UKM ketika UKM disuruh menceritakan produknya. Betul? Tapi pernah nggak kepikiran, kalau saya ingin membuat kesan ini adalah sebuah keripik, sebuah kacang yang paling pas untuk perempuan-perempuan yang suka nonton drakor. Tanpa kacang ini, drakor jadi hampa. Maka media sosial yang tadinya gambar produk doang berubah menjadi potongan-potongan drama Korea atau info-info tentang film drakor, artis drakor dan sebagainya. Begitu perempuan-perempuan itu melihat drakor, dia merasa, gue banget nih. Akhirnya dia follow. Tiap hari ngeliatin, begitu suatu hari dia ngeliat
nonton drakor, ada perempuan nonton drakor dalam fotonya atau videonya, lalu sambil makan kacang ini, lalu di akhir video atau fotonya ditulis nonton drakor belum lengkap tanpa kacang ini. Tiba-tiba dia, bener juga ya. Akhirnya dia klik tuh, pesan. Ada katalog produknya, nama brandnya ke Korea-Koreaan, katalognya kayak menu makanan Korea, namanya juga ke Korea-Koreaan. Konsumennya akan merasa bahwa anjir ini memang pilihan yang paling pas buat gue. Akhirnya dia pesen ke orang itu, ke si brand itu. Lalu dijawab sama customer service-nya, bukan assalamualaikum, bukan selamat pagi, annyeonghaseyo. Makin tertarik dia. Akhirnya dia beli, lalu dikirim produknya, lalu dia lihat kemasannya ke Korea-Koreaan. Lalu dia tongkrongin kacangnya di depan TV, lalu dia nonton drakor, lalu dia posting di media sosial dia. Nonton drakor memang pas dengan kacang ini. Itulah yang disebut dengan pengalaman, guys. Sudah sejauh mana kita menciptakan pengalaman sedetail itu buat konsumen mau membeli produk kita dan sukarela merekomendasikannya pada orang lain. Kita selalu terjebak dalam produk itu adalah, brand itu adalah nama, warna, merek. Bukan, brand itu kesan. Brand itu kesan, guys. Kalau kita, ini ditangkap gak enak aja. Kalau kesan yang kita inginkan adalah lucu, maka branding adalah pesan. Kalau kita pengen terkesan lucu, maka kita mesti ngapain tiap hari? Ini saya pengen kelihatan lucu nih, saya mesti ngapain tiap hari? Ngelawak, bener. Kalau saya pengen terkesan lucu, maka saya harus ngelawak. Kalau saya pengen terkesan ringan, maka saya harus berperilaku yang cuek, yang santai. Nah, itu yang diharapkan. Sekarang apa yang terjadi? Ketika saya jualan keripik ini, yang pengen ke Korea-Koreaan, nama keripiknya Elzata. Kenapa? Karena di UKM nama brandnya, kalau nggak nama dia sama suaminya, nama gabungan kedua anaknya, lu mau pancak kaki ke Distrik Capil apa mau bikin brand? Bikin nama yang mendekatkan sama kesan yang pengen kita ciptakan. Elzata di kepala gua itu bukan kacang, kerudung. Gak usah sok-sok alim. Kita lagi jualan makanan ringan. Namanya gak usah punya filosofi yang terlalu dalam. Ringan-ringan aja, gak apa-apa kalau muslimah. Tapi nama muslimnya ringan-ringan. Sehingga orang kalau dengar nama itu, taro. Kan ringan tuh disebutnya taro. Taro tuh makanan ringan. Ini coba makanan ringan tuh namanya Elzata. Kerudung di kepala orang awam. Maka syarat utama membuat sebuah brand atau membuat sebuah kesan adalah kacamata kita harus kacamata konsumen. Itu prinsip dasar. Gak lagi bagus menurut saya, keren menurut saya, oke menurut saya, enak menurut saya, tapi bagus, enak, oke, keren menurut dia yang mau menukarkan uangnya dengan produk atau jasa yang kamu beli. Fotografer juga sama, gak boleh ego. Wah ini teknik begini, gak, sumpah konsumen gak ngerti. Tapi kalau saya bilang, hey konsumen, saya adalah wedding storyteller. Maksudnya gimana mas? Kalau orang jualan foto pengantin, cekrek, lagi gaya, itu udah biasa. Tapi apa yang langka dalam sebuah momen pernikahan? Itu tamu yang datang dan kelakuan random di situ. Ada yang lagi makan, porsinya gede. Lagi gila, tuh, cekrek. Oh, itu jadi cerita salah nikah. Ya anjir dia datang, ternyata dia makannya rakus ya. Jadi cerita gitu. Tapi kalau foto yang bagus-bagus, orang udah biasa kali. Ini memang itu di basicnya. Tapi untuk membuat sebuah kesan yang lebih, kita harus tampil beda. Oke? Sedikit lebih beda, itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Karena yang lebih baik banyak. Tapi yang dipilih orang, yang paling beda. Kita buktikan. Masnya pakai seragam. Saya yakin di kantornya seragamnya sama semua. Tapi kenapa masnya rambutnya cepat? Kenapa sepatunya berbeda? Kenapa parfumnya berbeda? Karena dia gak mau sama.
Supaya apa? Diingat. Orang kembar aja nggak mau sama. Kenapa you bikin semua produk itu sama? Siapa yang mau percaya sama you punya kualitas? Siapa yang percaya sama you punya kompetensi? Siapa yang akan melihat kamu istimewa? Nggak ada. Orang kamu nggak ada bedanya. Maka kalau nggak ada bedanya, selamat datang di arena perang harga di mana yang paling murah. Dialah pemenangnya. Dia ada di kalian? Suburi. Nah, yang terjadi di UKM adalah kalau dia adalah lucu, pengen punya kesan lucu, dia bukan ngelawak, tapi bilang sama semua orang, saya lucu loh, saya lucu kan, lucu gak saya? Itu UKM tuh. Sehat, lucunya ganti deh sama sehat. Begitu dia pengen terkesan sehat, maka yang dia lakukan apa? Saya makanan sehat, ini makanan sehat, Pak. Bodoh amat. Harusnya kamu membicarakan pola hidup sehat. Ini loh guys, pola hidup sehat setelah umur 40 tahun. Mulai rematik, yes. Mulai encok, yes. Olahraga tiap hari di pasir putih. Oke, ikut. Anda juga ikut olahraga. Sehingga Anda dianggap orang yang paling mengerti tentang bagaimana hidup sehat, pola hidup sehat di usia pas 40. Ketika Anda punya produknya kesehatan, pasti dibeli. Kenapa? Karena orang percaya Anda ahlinya. Junaidi. Udah ya? Belum ya? Gitu ya? Nah, jadi kalau brand adalah kesan, maka branding adalah kesan. Branding adalah pesan. Kalau brandnya adalah pengen lucu, kesan yang kita inginkan adalah lucu, maka pesan yang harus kita kirim adalah melawak. Pesan ini kita kirim di mana? Pakai poster, pakai media sosial, ikut event, kemasan dan seterusnya. Nah, itu adalah marketing. Kalau ada orang yang melihat pesan itu di alat pemasaran itu, maka kita bungkus jadi selling, penjualan namanya. Nah, UKM selalu mengejar penjualan, tapi dia tidak pernah melakukan kegiatan marketing. Berapa biaya iklan yang Anda siapkan 1 bulan? Ada? Belum. Gimana mau laku kalau nggak pernah ngiklan? Gimana mau banyak orang yang percaya sama Anda kalau Anda nggak pernah ngomong? Diam aja di dapur, hidung udah hitam tuh kena kompor. Keluar, dia mulu di dapur. Pikir lo Syekh Abdul Muhyi apa bertapa di situ? Kita lagi bisnis. Keluar, main, bawa produknya, kenalin sama semua orang. Ring 1 dulu, nih ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 adalah orang yang kenal dengan kita. Bukan saudara, bukan sahabat, bukan tetangga, bukan. Tentukan siapa marketnya, di market itu siapa yang ada di konteks saya dan dekat dengan saya. Target market itu apa? Nih saya tanya, ini punya siapa nih? Bakso nih, bakso. Ini target marketnya siapa Pak? Bakso ini. Siapa target marketnya Pak? Menengah ke atas. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki perempuan. Ini siapa? Ini siapa? Siapa target-targetnya? Malah kesipu sih. Mas, jangan mau aku pulang. Saya aja, saya mau lagi bukan mau ajak Anda pulang. Kacau sih, weh. Serundeng kerja serundeng. Gak ada yang mau aku, saya mau pulang nih. Ada aku, betul. Kalau ditanya semua muter. Jadi siapa? Orangnya lagi keluar. Oke, satu lagi deh. Satu lagi. Mana ya? Ayo. Ini punya siapa? Nah, marketnya siapa Bu? Remaja, sampai dewasa, laki-laki dan perempuan. Ya. Itulah Anda. Usaha ultra mikro kecil menengah. Susah jualan.
Karena Anda nggak pernah bisa mendeskripsikan siapa orang yang mau mengeluarkan duit buat membeli produk Anda. Itu masalah UKM. Laki-laki, perempuan, menengah ke atas, siapa? Remaja, dewasa. Ngomong sama remaja sama ngomong sama dewasa itu berbeda. Kalau remaja, guys, apa kabar? Kalau dewasa, baik bu, terima kasih, silakan masuk. Kita mau samain. Ibu-ibu nggak mau tuh. Kalau saya ngomong, guys, lucu banget ya Besti. Oh enggak, sok kenal, sok iya loh. Kan gitu ibu-ibu. Alay katanya. Alay loh, kan ibu sendiri yang bilang alay. Itu yang terjadi. Target adalah orang yang mengeluarkan uang untuk membeli produk Anda, bukan yang mengkonsumsi. Yang ngeluarin duit buat beli produk Anda. Kalau produknya ini, tapi yang ngeluarinnya bapak-bapak, maka target marketnya bapak-bapak. Sekarang saya tanya deh, celana dalam pria, target marketnya siapa? Ibu. Itu tahu. Giliran celana dalam dia tahu, giliran produk sendiri nggak tahu heran nggak jual. Gimana kalau kita mulai hari ini kita jualan celana dalam? Awak banget. Benar nggak? Siapa yang membeli celana dalam si bapak? Ibunya, target market, ibu-ibu. Maka gimana cara jualannya? Dibanding sama celana dalam si ibu. Jadi kita kasih ibu beli celana dalam, bu, celana bapaknya buy one get one loh. Kalau ibu beli 3, oh iya juga ya. Oke, beli 1. Berapa tuh celana si bapak 2? Bapak-bapak pernah pikir dia ngurusin celana dalamnya baju rombeng aja dia nggak tahu. Kalau saya coba kita prorotin semua laki-laki di sini itu celana dalamnya rombeng semua itu. Gitu ya. Jadi siapa orang yang mau mengeluarkan uang, nah itu spesifik guys. Gak bisa semua orang, gak bisa. Jualan popok, tanya marketnya siapa, semua orang. Pernah ada balita pakai popok, enak beli popok, enggak mungkin pasti emaknya. Jadi gak ada target market semua orang. Siapa orang yang mau mengeluarkan uang untuk Anda, untuk produk Anda, nah itulah yang disebut target market. Oke? Nah, maka target market ini akan melihat kegiatan marketing kita. Dan ada pesan di dalam kegiatan marketing itu, namanya branding. Sehingga menciptakan sebuah kesan yang jelas. Oke. Jadi branding adalah seni menciptakan persepsi. Kita mau terkesan sebagai orang yang seperti apa? Pernah SMA nggak? Pernah ya? Pernah reuni SMA nggak? Pernah? Belum? Siapa belum? Kasihan banget ya Allah. Ya, ibu kan dianggap sama teman-teman SMA ibu. Tahu? Apa itu sekolah rakyat? Enggak ya? Oke. Kasihan banget ibu. Besok saya bantuin demonstrasi ke semua teman-teman SMA ibu karena nggak ngajakin ibu reuni ya. Kalau reuni SMA, ada satu hal yang bisa kita buat bahwa brand ini bekerja. Oke? Nih, kita theater of mind ya. Kita pergi ke masa reuni SMA. Ada satu kata kunci yang akan saya keluarkan, lalu teman-teman pasti akan membayangkan 5 komponen. Ada nama, ada wajah, ada cara bersikap, cara berpakaian, dan cara bicara. Siapa yang paling ganteng di masa SMA? Namanya kebayang, wajahnya kebayang. Siapa mantan yang paling berkesan? Kebayang. Di masa SMA, siapa yang paling sering bolos? Siapa yang paling nakal? Siapa yang paling pintar? Siapa yang suka tidur di kelas? Itulah brand. Ketika disebut si yang paling, maka keluarlah semua memori tentang dia, pengalaman konsumen terhadap dia, pengalaman temannya terhadap dia. Kenapa? Karena dia fokus dan spesifik melakukan satu hal saja. Oke? Brand itu berdiri untuk satu hal saja. Si yang paling pintar kerjanya tiap hari belajar. Kalau ada PR dia selalu ngumpulin, dan kalau ulangan dia selalu dijadikan tempat bertanya. Itu namanya si pintar. Si yang paling sering tidur di kelas, kalau siapapun gurunya, dia di paling belakang terus tidur. Begitu tiap hari. Setiap hari dia lakukan itu selama 3 tahun masa SMA. Sehingga di otak kita nggak ada kebiasaan dia yang kita ingat selain tidur di kelas.
Anda mau dikenal sebagai siapa dalam bisnis? Lakukan satu rutinitas dalam semua kegiatan bisnis Anda, maka Anda dikenal sebagai orang itu. Dikenal sebagai brand itu. Contoh, alih-alih saya mau ngomongin keripik ini atau kacang ini untuk kacang yang sehat, kacang rendah ini, rendah itu, dan segala macam yang orang nggak ngerti, konsumen nggak ngerti, maka saya akan berharap bahwa ini adalah kacang untuk nonton drama Korea. Selesai masalah. Nggak ada hubungannya sama produk enak atau enggak. Atau ini adalah kacang yang penjualnya paling ramah. Selesai Anda. Itu brand namanya. Kenapa saya bukan tidak menyarankan ya, tapi nggak cukup kalau kita ngomongin fitur produk paling gurih, paling enak, paling renyah, paling susah. Sekarang saya kasih contoh. Punya handphone, punya ya. Kalau saya jual handphone yang begini, handphone saya guys, kameranya 108 megapiksel, prosesornya adalah Snapdragon 888, RAM-nya 512, ROM-nya 1 terabyte. Kira-kira ngerti nggak apa yang saya ngomong? Nggak. Itu yang terjadi sama konsumen Anda ketika Anda ngomongin fitur produk. Tapi kalau saya bilang, handphone saya bu, selfie expert. Selesai. Ibu-ibu pasti beli. Kenapa? 80% handphone Anda isinya selfie. Coba buka handphone ibu-ibu, itu isinya muka dia semua pak. Ada yang backgroundnya toilet, ada yang backgroundnya pohon pisang, apa aja pokoknya selfie, gimana ya selfie aja gitu. Maka nama mereknya Oppo. Maka ibu-ibu pesen Oppo, belinya Oppo. Kemarin bu, saya di Painan, foto sama ibu-ibu. Muka saya cantik bener. Putih kayak kerak. Ini yang merah. Saya bilang, ibu bisa nggak itu mati dulu? Gak apa-apa mas, buat dulu gak apa-apa gue. Harga diri gue. Untung gak berubah jadi pakai daster. Kacau emang si ibu. Begitu ya teman-teman. Kebayang ya? Kita ngomong brandnya dulu. Nanti kita ngomong branding. Nah, ini bedanya marketing, selling, dan branding. Kalau misalkan saya jualan keripik, jualan kacang ini, saya akan sebagai sales, saya akan ngomong begini. Anda harus membeli kacang ini dari saya, karena ini adalah kacang terbaik dari seorang ahli kacang. Itu sales namanya. Kalau saya sebagai marketing, saya akan bikin foto, lalu bikin tulisan. Saya adalah pembuat kacang paling enak di Pasaman Barat. Lalu fotonya dicetak, disebar di seluruh kota, dari kampanye. Itu marketing namanya. Branding, si ibu datang ke saya, Mas Akbar, saya mau pesan kacang di tempat Mas Akbar untuk nikahan saya, karena saya percaya Mas Akbar membuat kacang terenak di Pasaman Barat. Brand muncul dari pengakuan orang lain, bukan dari klaim Anda. Brand harus muncul dari konsumen. Pengakuan dari konsumen itulah brand. Anda dipercaya sebagai, ya itu apa yang mau Anda sajikan. Si Akbar itu galak. Ya itu brand saya tuh berarti. Karena setiap ketemu, kerjanya marah-marah. Siapa? Saya sebenarnya nggak sedalam ini. Tapi karena sama Adinda Ari saya diajak makan padang tiap hari, jadi kolesterol saya naik. Jadi tensinya tinggi terus di situ. Tanggung jawab bro. Gitu ya. Nah, itu bedanya branding, marketing, dan selling. Ini bukan untuk dipilih teman-teman. Oh sales duluan, marketing. Bukan, ini tiga-tiganya harus jalan barengan. Masa nggak ngerti branding, lagi saya ajarin. Bikin pesan seperti apa, kamu mau jadi siapa? Kan gitu, itu dulu tuh. Masa kalah sama anak TK? Coba tanya sama anak TK, kamu mau jadi apa nek? Nah aku mau jadi presiden, kata anak TK. Aku mau jadi pilot pak, aku mau pengusaha UMKM misalnya. Kamu mau jadi apa? Jadi apa saya? Kamu nggak tahu mau jadi apa? Karena sebenarnya TK tuh dia punya cita-cita. Coba tentukan kamu mau jadi apa? Kamu mau dikenal sebagai siapa? Bisnis kamu mau dikenal sebagai bisnis yang seperti apa? Itu cara merumuskan sebenarnya. Nanti saya kasih beberapa pertanyaan yang bisa Anda jawab. Maka fase pertama adalah mendefinisikan. Ini 6 pertanyaan yang bisa Anda jawab untuk mengetahui apa itu brand Anda. Yang pertama, kenapa saya harus membangun usaha ini? Apa alasan Anda melakukan kegiatan wirausaha ini? Apakah karena eksistensi atau karena ingin membantu meringankan beban suami?
Atau karena pengen keren? Atau karena ikut-ikutan? Apa alasan Anda melakukan wirausaha ini apa? Yang kedua, apa impian saya? Jangan sampai kalah sama anak TK tuh. Anak TK tahu cita-citanya mau apa? UKM. Saya tanya, Mas 15 tahun lagi, fotografi Anda mau seperti apa? Belum kebayang ya Mas. Ayo bayangin dari sekarang, saya mau jadi segede apa? Saya mau sebesar apa? Sehingga Anda tahu Anda mau jadi segede apa? Sebesar apa impian Anda? Semakin besar impiannya, kita harus sadar, semakin sulit menjangkaunya. Tapi semakin sedikit kompetitornya. Itu aja. Jadi kalau impiannya cetek, silakan bermain di arena perang harga. Gak apa, saya gak akan menyalahkan Anda. Itu pilihan Anda. Tapi Anda harus tahu resikonya. Semakin rendah impiannya, semakin banyak kompetitornya. Kenapa? Karena banyak orang yang mau dan bisa ke situ. Itu paling gampang ya kan? Bisnis buat sampingan, bisnis buat sekedar mencari cuan. Banyak orang yang bisa melakukan itu. Yang bagi cuan, saya bawa ini 10 biji, saya jual di Sunda lebih 500 perak cuan. Banyak orang yang bisa melakukan itu. Tapi sedikit orang yang bisa memberdayakan pengrajin bambu dan meningkatkan nilai ekonomis bambu sampai 29 USD di seluruh $9.000. Gak banyak. Maka saya nggak punya kompetitor, gak punya banyak kompetitor. Semakin tinggi impiannya, semakin Anda tidak memiliki modal. Itu patokannya. Yang ketiga, ini yang penting nih guys. Siapa pesaing Anda dan apa kelebihannya? Nih, bakso Bapak punya kompetitor, ya. Siapa pesaing Bapak untuk jualan bakso ini? Kita ngomong pasaman barat aja deh Pak. Bakso daging, Bakso daging. bakso ayam. Oke. Maksudnya nama brandnya ya. Kita juga tahu ada bakso daging, ada bakso ayam, ada bakso tahu, ada bakso. Nama brandnya ada nggak di pasaman barat? Siapa pesaing Bapak? Ada? Nggak ada apa nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu.